Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini marilah kita bahas tentang aturan sin, cos, dan luas segitiga. Jadi kita lanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin itu masih ada pada sudut atau dua sudut yang kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah sekarang aturan sin, aturan cos. Apa itu aturan sin itu? Apa itu aturan cos? Apa itu luas segitiga? Jadi nanti kita bahas satu-satu dulu. Aturan sin adalah di sini aturan yang berlaku pada segitiga. Kalau di sini aturan sin atau cos, segitiganya tidak harus ikut-ikut. Jadi dia segitiga sembarang, di mana di segitiga sembarang itu mempunyai perbandingan atau rasio panjang sisi dan sudut yang bersesuaian, mempunyai besar yang sama. Jadi seumpama ini ada segitiga, ini ada sudut alfa, ini juga ada sisi A. Jadi nanti di sini kan ada perbandingan panjang sisi dan sudut yang bersesuaian. Dari A ini bersesuaian dengan panjang sisinya A. Sudut beta bersesuaian dengan sisi B. Sudut gamma bersesuaian dengan sisi C. Sehingga kalau ada yang bersesuaian kayak gini, dia berlaku A bersin alfa, B bersin beta, C bersin gamma. Jadi yang bersesuaian tadi A bersesuaian dengan alfa, dia itu kita bandingkan A bersin alfa. B bersesuaian dengan beta, kita bandingkan B bersin beta. C bersesuaian dengan gamma, kita bandingkan C bersin gamma. Dia mempunyai besar yang sama sehingga berlaku kayak gini. Kalau aturan cos menyatakan hubungan kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Jadi yang diketahui adalah ini. Ketika ada A, di sini gamma, beta, dia berlaku jika A ini kita mencari A, mencari panjang sisi A, kita butuh B dan C. B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali B C kali kosinus alfa. Jadi jika kita mencari sisi A, yang harus diketahui adalah bagian sini, di mana B alfa dengan C. Jika kita mencari B, berarti yang harus diketahui adalah sebagian sini, itu A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2AC kosinus B. Jika kita mencari C, berarti yang harus diketahui adalah bagian atas ini, itu berlaku A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB kosinus gamma. Jadi aturan sin, aturan cos kayak gitu. Nah sekarang penggunaannya. Ciri-ciri pada soal pada kedua aturan. Aturan sin jika diketahui panjang sisi dan sudut yang saling bersesuaian. Jadi diketahuinya adalah panjang sisi dan sudut yang saling bersesuaian. Kalau aturan cos diketahuinya panjang dua sisi dan satu sudut apit. Di bagian sini soalnya hampir sama. Kalau kita lihat sekilas, dia itu hampir sama. Sama diketahui segitiga ABC. Ini biasanya juga sama persis. Panjang A, panjang C, panjang AB ini 4, di sini juga sama 4. AC 4 akar 3, AC ini 4 akar 3, di sini sudut C 30, sudut A 30 derajat. Jadi kalau di bagian sini untuk mengerjakan soal aturan sin dan aturan cos, kita tidak bisa langsung menyatakan oh soal ini aturan sin, soal ini aturan cos sebelum kita menggambarkan segitiganya. Soalnya kedua soal ini, kedua aturan ini mempunyai prinsip yang sama. Cuma bedanya adalah jika sin itu yang diketahui panjang sisi dan sudut yang saling bersesuaian, kalau cos panjang sisi dan satu sudut apitnya. Sama ini, biar mempermudah kita gambarkan saja. Ini segitiga yang pertama. Kalau kita tuliskan dulu, AB-nya 4, AC-nya 4 akar 3, sudut C-nya 30. Yang kita tanyakan apa besarnya sudut B. Nih. Jadi ini, kemudian kalau yang aturan cos, kita letakkan lagi AB-nya 4, AC-nya 4 akar 3, sudutnya 30, letaknya di sini. Jadi dia berbeda. Ternyata kalau kita gambarkan dia berbeda. Kalau sekilas hampir sama soalnya.
Jadi kita harus melalui gambar ini dulu baru bisa mengerjakan atau menentukan dia itu aturan sin atau aturan cos. Di sini kenapa kok aturan sin? Karena dia mempunyai panjang sisi dan sudut yang saling bersesuaian. Sama ini 4 bersesuaian dengan sudut 30. Dia bersesuaian. X bersesuaian dengan 4 akar 3. Jadi tadi adalah ketentuannya aturan sin, rasio atau perbandingan panjang sisi dan sudut yang bersesuaian mempunyai besar yang sama. Kenapa di sini termasuk aturan cos? Kita cek bahwa yang diketahui adalah ini. Ada dua sisi dan satu sudut apet. Sudut apet itu apa toh? Sudut yang diapet oleh dua sisi tersebut. Yang ditanyakan adalah X yang satunya. Sehingga dia itu berbeda. Di sini menggunakan aturan sin, di mana perbandingannya itu perbandingan antara 4 ini 4 akar 3 per sin X, 4 per sin 30 perbandingannya. Kalau kita hitung sin 30 itu setengah itu dengan perkalian ruas. Di sini tidak saya tuliskan semua, nanti kalian jabarkan saja. Jadi setengah ini dia pindah ke sana. Sin X pindah ke ruas kanan. 4 bagi setengah dapat 2 akar 3. 4-nya ini pindah sini, 2 per 4 adalah setengah akar 3. Prinsipnya kayak gitu. Nah, nanti di sini ketika kita mencari X, berarti sin X itu setengah akar 3. X-nya berapa? X-nya ketemu 60 derajat. Kalau aturan cos yang ditanyakan adalah X panjang sisi. Sehingga X-nya itu adalah 4 ini dikuadratkan tambah 4 akar 3 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 4 akar 3 kosinus 30. Jadi kalau yang ditanyakan di sebelah sini, yang diketahui adalah sebelah satunya. Itu prinsip dari aturan cos. 4 kuadrat dapat 16, 4 akar 3 kuadrat dapat 48, cos 30 dapat setengah akar 3. Kita hitung lagi di sini. Ini tadi 16, ini setengah akar 3. Kalau kita hitung setengah membagi 2 habis 4 kali 4 16, akar 3 kali 3 16 kali 3 adalah 48. 16 tambah 48 kurang 48 ketemu 16, sehingga X-nya adalah 4. Jadi prinsipnya kayak gitu nanti. Sudah mengetahui tentang aturan sin dan aturan cos. Sekarang kita masuk ke luas segitiga. Jadi luas segitiga yang kita ketahui adalah rumusnya setengah alas kali tinggi. Ya, kalau itu sama kita mempunyai alas dan tingginya. Tapi kalau kita yang diketahui adalah dua panjang sisi dan satu sudut apet, bagaimana? Sama kayak gini. Yang kita punya adalah dua sisi B dan C dan satu sudut apet alfa. T-nya ini belum diketahui, makanya di sini saya buat garis merah. Untuk mencari T bagaimana? Kita ingat kembali perbandingan sin. Sin perbandingannya adalah depan bagi miring. Ini depan bagi miring, ketemunya T dibagi B. Jika T-nya ini kita cari, berarti B pindah ke sana menjadi B kali sin alfa. Sehingga di sini kita punya luas bahwa setengah alasnya C, tingginya adalah B kali sin alfa. Jadi kita bisa mencari luas segitiga dengan menggunakan aturan sin atau cos kayak gini. Jadi penggunaan trigonometri. Contohnya ini tadi di aturan cos. Jadi kalau luas segitiga diketahuinya hampir sama dengan aturan cos, di mana yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut apetnya. Sehingga luas itu kita punya setengah dari 4 kali 4 akar 3, sinnya 30 derajat. Sin 30 ketemu setengah. Setengah ini kita coret dengan 4, tinggal 4 akar 3, itu luasnya. Ya, untuk materi hari ini cukup sekian. Silahkan nanti mengerjakan di latihannya. Batas pengumpulannya besok, jadi saya beri waktu 48 jam dari
sekarang. Dah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.